ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليشهد الغدور من خلقهم بهذا الآية الأولى أما بعد Hadirkan mukarramin ma'alim para ustaz khususipun Dr. Laksana Nugroho selaku Direktur Rumah Sakit Harapan Jati Cikarang. Yang terhormat Bapak Ibu jajaran manajemen dan rekan-rekan yang kami banggakan, dan yang terhormat Al-Gharom Ustaz Ali Ahmad Salaman yang kami harapkan berdasar ilmunya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka dalam acara pengajian rutin Rumah Sakit Harapan Jati Barang. Salawat serta salam kita haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang akan dibintai Syafaatul Utsman nanti di hari kiamat. Mengajak acara yang pertama yaitu sambutan dari Dr. Laksana Nugroho selaku Direktur Rumah Sakit Harapan Jati Cikarang. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan hidayah-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan ini dalam acara manusia. Salawat salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Agung SAW yang telah membawa kita dari jalan-jalan dan menerang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini telah hadir Ustaz Ali Ahmad Salaman yang insya Allah akan memberikan nasihat kerohaniawan buat kita semua dengan harapan apa yang kita kerjakan di rumah sakit juga bisa mendapatkan berkah dan barokahnya. Alhamdulillah ini pertama kali di bulan Syawal kita ada pengajian rutin. Setelah puasa kemarin kita sudah meningkatkan iman dan takwa, tapi ternyata di bulan Syawal semakin berkurang ya. Mungkin ada kesibukan yang lain yang mungkin tidak bisa kita sebutkan, tapi saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang sudah bisa hadir menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan teman-teman. Moga-moga ini bisa menjadikan amal jariah untuk bapak-bapak itu. Saya juga ingin infokan, monggo nanti Jumat depan kalau ada pengajian lagi, mohon teman-teman yang siap, karena juga kita mengadakan pengajian ini kan hanya setiap minggu sekali. Mohon dimanfaatkan, maksimalkan, waktu juga tidak terlalu lama ya, katakanlah 1 jam setengah gitu, yang semoga bisa memberikan satu manfaat yang besar dan dampak yang luar biasa buat rumah sakit dan buat kita pribadi masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk acara inti yaitu pegangan syarah dan doa bersama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Ali Ahmad Salaman. Waktu dan tempat disilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
para hadirin, para hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama Bapak Dr. Nugroho yang saya hormati dan saya muliakan. Mari kita memanjatkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dilangkahkan kaki untuk bisa bersama-sama hadir di satu tempat yang insya Allah selalu mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan barokah perkumpulan kita pada pagi hari ini Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, manfaat bagi kehidupan kita di alam dunia dan manfaat bagi kehidupan kita di alam akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan rezeki kita lancar, luas, halal dan barokah. Mudah-mudahan yang kita cita-citakan disukseskan oleh Allah, yang punya hajat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, yang punya hutang piutang mudah-mudahan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua jadi hamba-hamba Allah yang sholihin sholihah, yang mencintai Allah, rajin beribadah kepada Allah, mencintai Nabi kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan istiqomah sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya secara pribadi mumpung masih bulan Syawal mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin, mohon maaf lahir dan batin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ada satu amalan yang bisa menjadikan kita orang yang dicintai oleh Allah, dan jika kita putuskan amalan ini, kita putus amalan ini, maka kita bisa menjadi orang yang paling dibenci oleh Allah. Yang kita rasakan semua dalam kehidupan kita, keseharian kita ini lebih sering nggak akurnya daripada akurnya sama tetangga atau saudara. Jadi problem itu setiap hari ada, baik itu kecil atau besar. Yang paling bagus itu ketika kembali lagi seperti semula. Ya. Manusia itu semua punya salah. Khairul khata'in at-tawabun. Tapi yang paling bagus di antara orang-orang yang berbuat salah itu adalah orang yang mengakui kesalahan, artinya bertobat. Nah, kalau dosa antara kita dengan Allah, tobatnya mudah. Orang yang tidak akan sholat, yang tidak akan puasa, ya itu dosa antara kita dengan Allah. Itu tobatnya mudah sekali. Yang penting nasuha, niat tidak mau kembali lagi ke dosa tersebut, insya Allah diampuni. Sebesar apapun itu dosa. Yang repot itu dosa antara kita dengan makhluk, bersama manusia. Itu yang paling repot. Maka pada hari ini saya akan menyampaikan satu amalan ini, yaitu silaturahim. Mumpung masih lebaran, saya bicara silaturahim. Kalau dalam bahasa umum kita ini namanya halal bihalal, tapi kalau dari bahasa syariatnya itu namanya silaturahim. Sebetulnya sama saja. Ya, kalau di Timur Tengah tidak ada istilah halal bihalal, adanya silaturahim. Tapi kalau di sini kan biasanya kalau di lebaran ada acara halal bihalal. Insya Allah sudah ya acara halal bihalalnya. Ya, itu harus dijalin terus. Sebetulnya halal bihalal itu bukan hanya Syawal saja. Setiap waktu kita harus bihalal. Ya, karena halal bihalal di sini bukan halal yang tertera di sini di level mati atau
minuman bukannya dimaksud halal di sini bukan lagi. Ya, kalau itu kan kalau ada itu dari MUI atau kan BPOM kan nanti baru keluar ya sertifikat halal. Kecuali kalau halalnya langsung dari Allah, mancing ikan nggak ada label halalnya, terus itu jelas halal. Nah, yang dimaksud di sini kan seperti yang didahulukan oleh Allah dalam Al-Quran, menghikayahkan Nabi Allah Musa Nabi kita Wasallam ketika beliau berdoa kepada Allah akan menghadapi Fir'aun. Rabbi shrah li wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul ini asal kata dari hal. Ya Allah, bukalah. Wahlul itu artinya buka. Bukalah 'uqdah ikatan yang ada dalam lisan itu supaya kalau saya ngomong Fir'aun paham. Nah, di sini kan berarti maknanya silah, menyambung yang putus, membetulkan yang ruwet. Benar kalau ruwet dibenarkan, itu namanya halal. Benarnya jadi apa? Jadi halal, bukan halal kepanikannya haram, tapi jadi halal itu jadi lurus, jadi benar. Jadi kalau kita mengaku orang Islam, ya halal bihalal ini bukan hanya lebaran, bukan. Kalau habis lebaran halal bihalal, habis itu permohonan lagi, bukan halal bihalal. Selesai halal bihalal. mulai. Iya. Dia halal bihalal. Ya, nggak apa-apa. Permohonan lagi, habis itu balik lagi seperti semula lagi. Ya, kalau permohonan Rasulullah bukan halal bihalal, tapi haram bihalal. Jadi ini pentingnya silaturahim. Jadi yang namanya silah, jadi silaturahim itu ada dua kata. Ada silah, ada rahim. Silah itu artinya nyambung. Yang namanya nyambung itu berarti yang putus. Yang putus disambung. Kalau yang sudah nyambung, tidak perlu disambung-sambung, malah nanti jadi ruwet. Ya, tapi diperkuat. Jalinan silaturahimnya itu diperkuat. Dengan cara apa? Rasulullah mengatakan, kalau kita sudah punya teman, itu kan berarti silah nyambung. Bukan putus, mau diajak ngobrol, mau diajak senyum, mau diajak musyawarah. Itu kan namanya teman. Ya, baik itu tua atau muda, namanya teman. Makanya jadikan pasangan kita di rumah kita itu teman kita. Bukan hanya sekedar pasangan, tapi teman. Ya, kalau dijadikan teman, insya Allah sampai akhirat jadi teman terus. Nah, kalau yang sudah nyambung itu perlu diperkuat. Caranya bagaimana? Rasulullah mengatakan zurriban kasdaqan. Kalau datang ke rumah kamu itu jangan tiap hari. Kalau datang tiap hari, nanti lama-lama bosan, nanti jadi ruwet gitu nanti. Jadi malah putus. Kalau tiap hari datang itu nanti dibuka lansenya aja. Ordernya dibuka, wah mana-mana ngopi. Mungkin kalau kita tidak bosan, istri kita yang bosan. Mungkin dia bawa uang, bawa. Ini tidak bawa apa-apa, mau ngantor ngopi sama itu kan. Jadi cara menjalin yang sudah nyambung, ya itu. Satu caranya dengan zurriban tasdaq hubban. Kalau datang itu yang jarang, jangan tiap hari, 1 bulan sekali, 2 minggu sekali, ya. Begitu itu nanti tambah cinta, tambah erat hubungannya. Malah kalau jarang datang malah ditelepon di sini main, nggak pernah main ini. Nanti kalau main kan tambah dekat. Nah, ini cara menjalin yang sudah tersambung. Nah, ini mudah, tidak susah. Ya. Yang kedua dengan cara bersedekah. Bersedekah itu tidak harus banyak. Ya, atau memberi hadiah sama orangnya kaya. Kita sama orang tua walaupun kaya dikasih sama anak itu mesti senang. Ini namanya menjalin. Kalau kita sama orang tua sedang ada masalah, sering datang aja dan bawa. Kalau datang jangan kosong. Insya Allah lama-lama baik sendiri.
begitu. Ya, apalagi kalau tidak ada masalah, kalau tua tambah cinta orang tua dengan kita. Nah, ini cara menjalinnya. Nah, sekarang yang susah itu menyambung yang sudah putus. Ini yang susah. Makanya dua kata ini pentingnya, silat sama rahim. Yang benar itu rahim, bukan silaturahim, tapi silaturahim. Terus dalilnya, kalau ditanya dalil, ada satu hadis Rasulullah mengatakan, man arada diwasa'alahu fi rizqihi, ya, wa an yunsa'alahu fi anhari. Orang yang kepingin diberkahi rezekinya, diluaskan rezekinya, diberkahi umurnya, dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka sambunglah tali persaudaraanmu. Jadi manfaatnya banyak enggak? Meluaskan rezeki, memberkahi rezeki, memanjangkan umur, memberkahi umur. Umur panjang tapi tidak berkah, cuma nanti akan digunakan kepada hal-hal yang negatif. Rezeki banyak tapi kalau tidak berkah, nanti akan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Harta yang berkah sama tidak berkah itu membedakannya gampang. Pokoknya kalau pengeluarannya, pemasukannya dan pengeluarannya tidak bagus, atau masuknya tidak bagus, keluarnya bagus, dapat nyolong tapi disumbangkan ke masjid, ini jelas tidak berkah. Ya, dapat korupsi tapi disumbangkan ke masjid, ini jelas tidak berkah. Atau dapatnya bagus, keluarnya tidak bagus, dapatnya baik tapi keluarnya tidak baik, ini jelas tidak berkah. Yang namanya berkah itu masuknya jalannya bagus, keluarnya bagus, itu berkah. Jadi kita lihat aja sendiri harta kita datangnya dari mana dan keluarnya kemana, itu yang berkah. Dan yang berkah itu biasanya sedikit-sedikit yang masuk ke masjid, nah itu yang berkah 2000. Ya, terkadang kita begini Pak, ini terus terang saja, saya mau tanya sama Bapak-Bapak. Kalau Jumat sering lihat kalian masjidnya, kira-kira diisi apa? Diisi. Kalau bawa uang kan 10.000, 50.000 dan 10.000, kira-kira yang masuk yang mana? Itu berarti yang berkah itu yang 10.000 itu. Nah kira-kira kalau salah masukkan, yang masuk 50.000, saya yakin itu loannya sebulan. Benar? Kira-kira kalau bawa uang 1 juta ke pasar habis uang enggak? Kadang-kadang habisnya untuk barang-barang yang kita nggak gunakan, cuma kepingin aja. Oh itu bagus, orangnya dibeli, hampir apa nggak dipakai, akan sampai budget barangnya nggak dipakai. Benar itu apa? Kira-kira itu mau budget apa? Mau budget, tapi nggak lupa mati, kita biasa saja. Tapi giliran dikasih berkah sama Allah, salah maksud yang 20.000, uangnya 1 bulan. Padahal itu yang nanti kita akan bawa ke akhirat. Nah, akan kita sama istri kita aja pelit. Ya. Sama pasangan kita pelit, ya, salah ngasih aja, aduh ini besok nggak salah ngasih lagi ini. Perhitungannya terlalu tinggi. Padahal kalau buat beli kuota 100.000, 200.000 nggak ada masalah. Habis untuk video nggak ada masalah. Ini nyata apa enggak? Jadi kita nilai aja sendiri, kata kita yang berkah yang mana gitu aja. Nanti keluar dari sini kita tahu. Oh, setiap kita mau keluarkan duit gitu aja. Oh, ini berarti tidak berkah ini. Ini berarti ini yang berkah. Gitu. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa memberkahi rezeki kita itu silaturahim. Jadi yang benar itu rahim, fal yasil rahimah, maka sambunglah tali persaudaraan kita, rahim namanya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa dinamakan rahim? Ini mungkin ibu tanya, rahim itu apa sih rahim? Rahim itu ada pada setiap wanita. Rahim itu ada pada setiap wanita. Laki-laki tidak ada rahimnya, wanita ada rahimnya. Begini ceritanya. Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, ya, berfirman, Ana Rahman, saya itu Rahman. Rahman itu salah satu sifat Allah, salah satu asma Allah. Dengan kalau baca asma Husna ada Rahmannya enggak?
ada. Ya, Asmaul Husna setelah Allah itu biasanya Rahman. Baru nanti Rahim. Rahman itu lebih besar dari Rahim. Wa khalaqtur rahim, dan aku menciptakan rahim di setiap wanita kata Allah. Wa syaqaqtuha isman min ismi, dan aku namakan yang ada pada wanita itu aku namakan rahim dan diambil dari namaku kata Allah. Jadi rahim yang ada di wanita itu diambil dari nama Allah. Coba secara akal itu ya Allah alam dari segi kedokterannya. Di dalam perut kalau tidak kasih sayang Allah itu yang Allah kasih, mungkin bayi itu sudah mati. Itu kasih sayang Allah. Kalau ibunya makan itu ikut makan. Ya, kalau ibunya bernapas dia ikut dikasih oksigen Allah keluar di dalam itu. Dan itu kasih sayang Allah. Makanya dinamakan rahim bisa hidup di dalam. Padahal munfasil. Tidak ada kaitannya dengan diri kita, itu tidak ada beda dengan lambung, jantung, itu memang punya kita. Nah itu kita nanti akan mau keluarkan itu. Kalau seorang itu akan dikeluarkan. Makanya dinamakan apa? Rahim. Nah, kenapa dinamakan rahim? Kenapa kita harus nyambung? Kita itu berasal dari satu rahim. Rahimnya siapa? Ibu kita Hawa, nenek moyang kita. Kecuali ada orang satu yang bukan dari rahim Hawa. Siapa? Charles Darwin. Itu dari letak gitu ya. Allah alam. Jadi kita itu berasal dari satu rahim. Makanya kita dinamakan Bani Adam. Karena spermanya Adam masuk ke, kemudian lahirlah seluruh umat manusia, mau Sunda, mau Jawa, mau Eropa, mau Arab, mau Cina, putih, hitam, pendek, gemuk, semuanya dari satu rahim. Makanya kita harus punya rasa dalam hati kita. Kalau ada orang kecelakaan, ya, ada orang kecelakaan, apa kita mau tanya dulu, kamu orang Islam atau bukan? Kan tidak, ditolong dulu. Karena kita punya rasa dalam hati ini dulu satu rahim dengan saya. Itu satu rahim, walaupun beda suku, tapi satu rahim. Makanya kalau memutus silaturahim itu harus mikir dulu. Kita itu bersaudara semua, walaupun non-muslim itu saudara kita. Harus ngerti, itu harus ngerti bahwa kita dari satu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa man wasolaha wasoltuhu, orang yang nyambung yang dari satu rahim, aku akan sambung hidupnya, keberkahannya aku akan sambung, rezekinya aku akan sambung. Wa man qata'tuhu qata'tuha qata'tuhu, orang yang berani memutus yang dari satu rahim, maka aku akan putus rezekinya, aku akan putus keberkahannya. Jadi berbahaya sekali kita harus punya rasa dalam hati kita bahwa kita dari satu rahim. Makanya dinamakan silaturahim. Itu definisinya silaturahim. Saya tidak ngerti. Orang yang memutus silaturahim, bahayanya apa? Konsekuensinya apa? La yuqbalu doa. Kata Rasulullah, tidak diterima doanya. Itu konsekuensi pertama, tidak diterima doanya. Sedangkan kita orang yang beriman, itu senjata kita pertama kali itu doa. Mau sakit, mau susah, pasti doa yang dipanjatkan. Pertama kali yang kita panjatkan apa? Sebelum masuk rumah sakit, apa yang kita panjatkan dulu? Doa. Begitu masuk UGD, pasti yang di luar itu berdoa. Doa silahkan mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Nah kalau senjatanya betul, gara-gara mutus silaturahim, gara-gara kita punya tetangga kita nggak sambung, kita punya saudara kita bertengkar, sampai sekarang belum kita perbaiki. Ada orang sampai mati dari perbaiki. Nah, gimana doa kita? Kapan doa kita mau diterima? Sedangkan doa itu senjatanya orang yang beriman. Nah, senjatanya
gak mumpuni, gak cukup kuat. Jadi kita sudah kehilangan satu senjata. Kalau kita sudah memutus silaturahim itu, kita kehilangan satu senjata. Senjata paling utama itu doa. Layu pada doa, tidak diterima doanya. Makanya terkadang kita doa sampai nangis. Ya Allah, biar utangnya lunas, biar punya rumah, biar punya ini, punya itu. Tapi utangnya malah nambah numpuk. Bukan nambah lunas, tapi nambah numpuk. Ternyata kita punya saudara yang kita putus. Kita tak sambung. Loh, dia yang salah, Ustaz. Begini tuh. Senyum kepada orang yang cemburu dengan kita mudah apa susah? Susah. Ngajak salaman sama orang yang nggak mau salaman dengan saya mudah apa susah? Susah. Menyapa orang yang nggak mau nyapa susah apa mudah? Tapi kalau meremut sama orang yang meremut, oh orang itu mukanya begitu asam, saya bisa lebih asam sama dia. Gampang apa? Gampang apa susah? Nah, mudah sekali. Kita keluar dari rumah, lihat tetangga kita mukanya asam, udah matanya lotot, mukanya jelek, cemberut lagi, itu nambah gak karuan kan. Terus kita ngomong, oh dia kok mukanya gitu dengan saya bisa lebih begitu dengan dia. Mudah. Tapi gak ada surga bagi orang seperti ini. Walaupun yang salah dia. Yang namanya nyambung kata Rasulullah, laisa wasilu bil mukadzib. Yang namanya nyambung itu bukan senyum dengan orang. Senyum kalau itu lagi memperkokoh. Yang namanya nyambung itu senyum dengan orang yang cemberut. Itu susah, tapi surga. Surga itu tidak ada surga gampang, itu tidak ada kok. Jangan mimpi kalau surga gampang, itu tidak ada. Jadi jangan ini loh, jangan bermimpi kalau surga itu mudah. Setiap jalan ke surga itu mesti susah. Senyum sama orang yang cemberut dengan kita susah, tapi surga. Saya ngajak salaman sama orang yang gak mau salaman dengan saya, beban mental loh itu. Tapi surga. Jadi jalan surga itu tidak ada yang mudah. Makanya ketika Allah ciptakan surga, lama khalaqtul jannah, kata Allah ketika saya menciptakan surga, ya, lama khalaq Allah jannah, ketika Allah ciptakan surga, malaikat Jibril dipanggil. Jibril di sini, Jibril, saya ciptakan surga, coba dilihat surga kayak apa. Kata Allah, dilihat sama malaikat Jibril di surga. Begitu dilihat jalan-jalan malaikat Jibril di surga, laporan kepada Allah, ya Allah, Engkau Maha Tahu. Kalau orang dengar ceritanya surga mesti kepingin masuk. Kita kalau dengar cerita kenikmatan surga, dia masuk kan? Dia masuk. Tapi apa daya? Nyium aja belum pernah. Mesti dia masuk kalau diceritakan surga. Setiap orang itu kan tidak bisa dibayangkan nikmatnya kayak apa. Jadi surga itu nikmatnya luar biasa. Di surga itu nggak ada WC. Karena tidak ada orang buang air. Sebagus-bagusnya dengan bikin rumah mesti ada WC-nya. Benar tak? Siapa yang suka sama WC? Tidak ada orang suka sama WC. Sebagus-bagusnya mesti bikin keluar dari WC. Makanya WC itu mahallul khobatin, tempatnya setan. Jadi kalau kita bangun rumah, bangun kolam sama WC itu lagi bangun rumahnya setan. Makanya doanya kalau mau masuk apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Setan perempuan dan setan laki di situ kawin di dalam itu. Kalau kita nggak baca doa itu bisa beranak itu. Orang kalau terlalu lama di kamar mandi bisa was-was. Iya. Asbabil wasawis termasuk sebab orang kena penyakit was-was. Itu terlalu lama di kamar mandi. Jadi jangan lama-lama ya di kamar mandi. Pokoknya hajatnya selesai sudah. Jadi di surga tidak ada WC. Mungkin yang nggak ada lagi itu apa ya? Udut mungkin ada. Ada di sini yang udut. Mungkin tidak ada itu. Mungkin kalau ada koreknya tidak ada. Kalau koreknya itu harus minta diluarkan dulu.
Ya, api kan ada yang di neraka. Api di dunia ini kan dulu asalnya dari neraka. Api yang ada di dunia ini sekarang yang kita pakai itu dulu asalnya dari neraka sejarahnya. Jadi sebelum ada manusia, itu ada makhluk selain manusia dulu. Sebelum ada manusia, Allah ciptakan makhluk sebelum manusia. Makanya manusia itu namanya khalifah. Inni ja'ilun bil ardi khalifah. Karena mengganti, khalifah itu pengganti makhluk yang dulu pernah binasa. Nah itu dulu makhluk yang tinggal di bumi itu minta api sama Allah. Ya Allah, saya minta api. Ya Allah, ini kita butuh api. Akhirnya diambilkan dari Allah, dari neraka itu setengah tetes. Bukan setetes, setengah tetes. Itu masih dikurangi lagi oleh Allah, dikasih ditaruh di bumi. Begitu diletakkan oleh Allah di bumi itu hancur lebur. Pohon itu kering semua, terbakar semua dan makhluk itu punah. Akhirnya Allah ambil lagi yang setengah tetes, kurang dari setengah tetes diambil. Nah ini kita itu tinggal di bumi setelah manusia, setelah makhluk itu. Ini api yang sekarang itu bekas yang diambil oleh Allah. Ini bekasnya. Keselobot sakit enggak? Itu bekasnya. Coba kita bayangkan neraka kayak apa. Nah kalau ada rokok di surga enggak keselobot sokong semua. Dan kalau saya boleh kasih tahu ya Pak ya, ini terserah jangan mau dilanjutkan udurnya. Jadi riwayatnya Udud itu, iblis itu dulu tinggalnya di mana tuh? Di surga. Kemudian Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam. Iblis itu dulu bukan malaikat, tapi saking ibadahnya itu luar biasa. Iblis itu pernah sujud kepada Allah 80.000 tahun. Karena ibadahnya luar biasa, diangkat derajatnya dari golongan malaikat dan ditempatkan di surga. Kemudian setelah itu disuruh sujud kepada Adam, tidak mau. Akhirnya dikeluarkan dari surga. Tapi sudah pernah di surga. Gara-gara sombong, tidak mau sujud kepada Adam, dikeluarkan dari. Kira-kira kalau manusia sombong, nyium surga aja tidak pernah loh. Terus sombong mau kemana coba? Orang yang mau silaturahim mesti di hatinya ada sombongnya. Tidak mungkin tidak. Gengsi, mesti ada. Kira-kira kemana tuh? Kalau mati kemana kira-kira? Iblis dulu sudah pernah di surga, dikeluarkan gara-gara orang yang tidak pernah masuk surga, nyium baunya aja tidak pernah. Kalau sombong kira-kira kemana? Di oleh jahanam, ditempatkan paling dasarnya jahanam. Paling dasar tuh. Jadi untuk naik aja susah. Nah itu ceritanya waktu iblis dikeluarkan dari surga, itu shock, stres. Akhirnya dia buang air kecil tanpa dia rasa, kocar kacir. Tahu kocar kacir ya? Kocar kacir akhirnya itu air kecilnya netes ke bumi. Netes ke bumi, tumbuhlah pohon dari air kecil itu namanya pohon tembakau. Jadi nggak percaya buku kitabnya, riwayatnya begitu. Cerita surga dan neraka pasti ada cerita iblis dulu kocar kacir kencing akhirnya naik di bumi. Berapa iblis dulu yang dikeluarkan dari surga? Ya, makanya tembakau tumbuhnya banyak. Nah, berarti tembakau itu berasal dari terserah jangan orang sudah terserah jangan. Itu riwayatnya. Jadi bu nanti ibu kalau pulang kasih tahu sama suaminya bu bahwa tembakau itu riwayatnya begini. Atas siapa ya? Atas saya. Atas suaminya nggak apa-apa alhamdulillah. Makanya Pak, dengan teliti coba Pak. Cek aja nggak seneng loh sama tembakau. Cek toke, suka nggak sama tembakau? Itu insan dia kalau dikasih tembakau. Karena baunya pesin itu. Benar tak Bu? Nah, kembali kepada silaturahim ini kalau mau tembakau, saya takutnya nggak enak ya. Namanya Pak ya. Namanya Pak ya. Pak sehat ya Pak. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada silaturahim. Allah ciptakan surga, dipanggil malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril laporan begitu. Kalau orang yang menceritakan surga mesti enak, pasti ingin masuk ke Allah.
Akhirnya Allah ciptakan neraka. Setelah Allah ciptakan neraka, dipanggil lagi malaikat Jibril. Jibril sini, Jibril, lihat neraka. Malaikat Jibril lihat neraka. Setelah lihat neraka, laporan lagi kepada Allah, ya Allah, Engkau Maha Tahu. Demi keagungan-Mu ya Allah, orang yang dengar cerita neraka, tidak ada orang yang masuk neraka ya Allah. Karena saking dahsyatnya neraka. Akhirnya Allah ciptakan jalan ke surga, Allah ciptakan jalan ke neraka. Dipanggil lagi malaikat Jibril, ya Jibril, Jibril sini. Saya sudah ciptakan jalan ke surga, saya sudah ciptakan jalan ke neraka. Pasti lihat sama malaikat Jibril jalan ke surga dan jalan ke neraka. Laporan kepada Allah, ya Allah, wa izzatik wa jalali, demi keagungan-Mu. Kalau orang lihat jalan neraka, full neraka. Tapi kalau orang lihat jalan ke surga sepi, karena jalannya terjal, jalannya susah. Itu sudah sejak lama, memang jalan ke surga itu susah, tidak ada yang gampang. Mulai dari sholat, zakat, puasa itu tidak ada yang mudah. Sholat 5 waktu, kira-kira yang sholat dengan yang nggak sholat banyak yang mana? Banyak kan yang nggak sholat. Banyak kan yang nggak sholat. Kalaupun sholat akhir, ya. Atau kalau nggak akhir godok. Dulu nanti dulu ini ada kerjaan. Padahal 5 menit. Nah, habis wudhu boleh, nanti mau aktivitas lagi nanti boleh. Nanti sholatnya nanti ada waktu senggang sholat. Ini kadang bukan hanya karena kerjaan, karena sinetron. Nanti sholatnya nunggu iklan. Kebetulan iklannya sponsornya sedikit, wah nggak sholat-sholat. Sampai selesai filmnya sudah deket lagi mau ada asar. Ini terjadi dalam masyarakat kita ada seperti ini. Makanya hatinya nggak ada cahayanya. Kalau nggak hati, nggak ada cahayanya, keras. Sama suaminya keras, sama istrinya keras. Itu akhirnya rumah tangganya kacau. Itu berawal dari situ. Makanya hati-hati. Masalah sholat itu dari mulai sholat berat, terutama subuh dan asar. Subuh dan asar. Asar orang lebih capek. Subuh orang lagi enaknya tidur. Ya kalau sudah bangun subuh nanti tembus sampai jam 7 nggak akan tidur. Nah, kalau dia ada kerjaan, maksudnya harus jam 7 tepat, berarti sebelum jam 7 sudah berangkat. Kalau bangun berarti tembus sampai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu dari sholat. Belum puasa, sebulan kita harus lapar. 1 bulan kita harus apa? Harus lapar. Bukan hanya lapar, kita nggak boleh merasani, nggak boleh ini. Itu tujuannya supaya nanti di luar Ramadan kita juga bisa nggak merasani, nggak bohong. Ini malah ada ibu-ibu ngomong gini, kalau merasani nanti malam aja, jangan siang-siang, nanti bisa. Jadi dijadwal merasaninya. Ngomongin orang itu dijadwal. Jadi seolah-olah kalau merasani malam itu boleh. Padahal kan sama saja. Malam sama pagi, siang sama saja. Itu cuma madrasah aja, madrasah. Kita diajarkan momen. Kalau kita bisa ngerasani siang, ya malamnya juga jangan. Nanti syawalnya juga jangan apa. Maksudnya malamnya berat sama ngerasani malam. Kalau buat dosa, begitu. Akhirnya mengotori hati kita. Silaturahim malah jadi rasanya orang. Bukan silaturahim akhirnya. Jadi jalan masuk surga selalu apa? Susah. Jalan silaturahim selalu susah. Nyambung yang putus itu susah, nggak mudah. Harus sabar betul. Ada orang kadang nggak mau nyapa kita. Tapi kalau kita nyapa terus lama-lama dia hatinya akan apa? Ini saya mau cerita Rasulullah. Dulu waktu tinggal di Mekah, Rasulullah setiap mau masuk Masjidil Haram itu ada yang ngencing. Atau kita yang musuhi kita sampai mengencingi kita? Nggak sampai. Paling parahnya cemberut sama kita, atau paling mata rumah. Separah-parahnya itu tidak ada orang di sini orang lain. Rasulullah itu mau masuk masjid itu dikencing. Nah, kalau kita dikencing kayak apa sih?
Kita bawa pacul mungkin. Sampai satu saat ketika mau masuk masjid, saking seringnya Rasulullah berhenti, mau masuk masjid, nah ada yang sini itu Rasulullah berhenti. Ini pernah dengan si itu ben. Ternyata apa? Meriang. Yang biasa ngancing istiqomah itu. Istiqomah sini. Istiqomah ngancing itu meriang. Tapi biasa ngancing. Coba kalau kita yang biasa ngancing itu yang waspada sekolah. Rasulullah itu pulang ke rumah istrinya. Khadijah, ada makanan enggak? Ada buah-buahan enggak? Oh ada ya Rasulullah. Saya tolong bungkuskan. Kenapa Rasulullah Siti Khadijah itu tanya? Kenapa Rasulullah? Ini hadis riwayat Siti Khadijah. Kenapa ya Rasulullah? Ini ada orang yang biasa ngancing saya sakit katanya. Coba dibungkuskan. Itu Siti Khadijah nangis. Orang biasa ngancing ini malah didatangi bawa buah-buahan. Datang ke rumahnya, diketok pintunya, ditanya sama yang sakit itu yang biasa ngancing ini, siapa yang di luar? Yang ketok pintu sama Muhammad. Itu gemetar, jangan-jangan mau dendam nih, mumpung lagi sakit. Setelah dibuka ternyata Rasulullah bawa buah-buahan. Itu sebabnya dia masuk Islam karena itu. Luluh, kalau orang itu sejahat-jahatnya orang, kalau kita mau sapa, tidak mau ngasih, lama-lama mungkin tidak jangka pendek, jangka panjang dia akan apa? Dulu hadisnya. Itu mesti, tapi berat. Tapi surga. Yang berat-berat itu mesti apa? Surga. Jadi jangan lupa, surga itu tidak ada yang mudah. Surga itu susah semua. Tapi neraka selalu mudah. Selalu mudah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu silaturahim di antaranya itu yang paling susah. Tapi jaminannya apa? Surga. Jadi konsekuensi pertama, orang yang putus silaturahim lalu tidak diterima Allah. Jadi secara kita sebagai orang yang beriman hilang satu. Yang kedua konsekuensinya apa? Mal'unun walau mata wastal Ka'bah. Jauh dari rahmat Allah walaupun matinya di tengah Ka'bah. Kita kan semua kepingin matinya yang bagus ya. Kepingin matinya yang bagus, kalau bisa matinya di masjid, kalau bisa Masjidil Haram gitu. Ini mati di tengah Ka'bah, kira-kira bagus nggak? Bagus. Tapi kalau dia lagi mutus silaturahim, jauh dari rahmat Allah, tidak ada bagus, tidak ada nilainya. Mati di tengah Ka'bah. Apalagi kalau matinya di Jatibarang. Ya kan? Sudah dijadi barang, nantinya dapat kamar mandi lah. Mutus silaturahim, tapi mati dimanapun, kalau orang ini baik, jadi silaturahim, ibadahnya kepada Allah bagus, insya Allah saja. Bukan soal tempatnya di mana, enggak. Nah, urusan soal tempat. Jadi makanya kita dari sekarang sudah harus niat. Nanti saya pulang ke rumah, saya akan perbaiki apa yang saya menjadi tanggung jawab saya, saudara saya, tetangga saya, orang tua saya terutama. Kita matinya tak tahu kapan. Apa mati dalam keadaan mutus supaya ada sekali. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan fisik, agar kita bisa menjalankan ibadah yang baik dan muamalah muasyarah, bergaul dengan sesama makhluk Allah juga dengan dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan walaupun singkat manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas banyak pengetahuan salahnya. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Dan untuk acara selanjutnya yaitu doa bersama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Ali Ahmad Salama. Saudara-saudara disilakan.
Al-Fatihah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi asraril Fatihah dan wa bi azamatil Fatihah wa bi anta tahlana kulla khairin wa anta taqabbal alaina kulli khair wa anta amilana mu'amalan kulli khair wa anta qadana min sharri ma yasma'una innaka waliyyun kulli khairin wa taqabbal kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa rukuna wa sujudana wa qiyamana wa ja'alna min al-'abidin faizina wa qiyamana Maafiyah Rahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Terima kasih atas penyampaiannya. Dan kami selaku wawancara mohon maaf apabila dalam penyampaian dan kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.